Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah, apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan, tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan, dari ketidakbenaran menjadi kebenaran, ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Agama diajarkan kepada manusia, agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia, sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang, sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Jangan mengajak orang berbuat baik, tapi beritahu nikmatnya berbuat baik. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Coba hitunglah kehidupan di sekitarmu, hitung pula dirimu sendiri, temukan kemuliaan di sekitarmu. Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang, hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Engkau bisa mencintai meskipun tanpa cinta. Tuhan mungkin tidak mengizinkanmu memilikinya, tetapi Tuhan mengizinkanmu mencintainya. Jangan paksa orang untuk mencintaimu, tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkan kita untuk tak mendua. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Empati adalah salah satu unsur yang harus ada dalam menjalin hubungan. Antara satu sama lain harus saling menghargai dan memahami,
karena pada dasarnya, cinta adalah saling melengkapi. Selalu berusaha merasakan apa yang dirasakan pasangannya, juga adalah salah satu wujud nyata dari cinta. Orang boleh salah, agar dengan demikian, ia berpeluang menemukan kebenaran, dengan proses autentiknya sendiri. Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan, melainkan kekayaan. Yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran, melainkan kenyamanan. Dan pada posisi seperti itu, kalian selalu merasa lebih tinggi derajat, dibanding orang kecil. Belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan. Amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi, dan mana yang rendah. Pakailah mata Allah sebagai ukuran. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati, di balik kebanggaan-kebanggaan?